Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sa'iri syuhuri sayyidan wa kammala fihi al-fakhra فجعله للبركات والخيرات موردا وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ولا حول ولا quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih panjangkan usia kita dalam keimanan, dalam keislaman, dalam ketakwaan, masih dikasih sehat oleh Allah, masih dikasih kesempatan untuk lagi-lagi dan lagi melaksanakan sholat tarawih di masjid tercinta kita ini yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam tak lupa dan selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita yang mengaku-ngaku umat beliau diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan nanti di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tadi pagi ketika saya keluar rumah, saya melihat banyak wajah-wajah bahagia yang disebabkan tak lain dan tak bukan dari hasil berbagi sosialnya Masjid Jami'ul Furqan kepada sekeliling kita. Alhamdulillah, santunan-santunan yang telah tersalurkan, kami khususnya saya selaku warga berterima kasih penuh kepada DKM dan para pengurus yang ada di Masjid Jami'ul Furqan yang telah amanah, yang telah membagikan kumpulan dari sedekah infak seluruh warga kepada jamaah yang membutuhkan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema keutamaan berbagi di bulan puasa. Seperti yang kita ketahui, alhamdulillah di bulan puasa, di bulan Ramadan ini tidak hanya diisi dengan puasa saja. Ceramah yang lalu telah saya sampaikan ada amalan, salah satunya yaitu sedekah. Mengapa sedekah? Di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik. An Anasin qila ya Rasulullah, ayus sadaqati afdal. Sahabat Anas berkata kepada ya Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Sedekah apa yang paling mulia, yang paling utama, katanya. Kemudian qala shadaqah fi Ramadan. Kata Rasulullah, sedekah di bulan Ramadan. Jangankan bersedekah Bapak Ibu, yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, pahalanya itu pahala haji. Jadi saudara-saudara kita yang sedang umroh sekarang di bulan Ramadan, pahala mereka bagaikan sedang berhaji di Baitullah. Masya Allah. Selanjutnya para sahabat pun semua menyaksikan saat itu bahwasanya di bulan Ramadan ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Apa maksudnya? Di bulan Ramadan Rasulullah jor-joran
Gak ada manusia di bulan Ramadan yang dermawannya lebih dari Rasulullah SAW. Ini pun ada riwayatnya dari Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu sudah pasti orang paling dermawan, tapi ketika di bulan Ramadan ajwad wa ajwad, lebih dermawan lagi dibandingkan selain bulan Ramadan. Ini salah satu uswah, salah satu contoh yang patut kita tiru. Karena di bulan Ramadan segala-galanya dilipat gandakan Bapak Ibu. Ibadah kita, baik sedekah kita, sholat sunnah kita, dan seluruh amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya di sini para ulama menarik kesimpulan dari perbuatan Rasulullah SAW yang mana dikutip dari kitab Nihayatul Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang berbunyi wa yusannu al-iktsaru minas sadaqah fi Ramadan la siyama fi ashrihi al-awakhir. Kata beliau, maka dari itu disunnahkanlah untuk memperbanyak sedekah terkhusus di 10 hari terakhir. Alhamdulillah kita sudah malam ke berapa ini? 19. Tadi diumumkan sekarang sudah malam ke-19. Sungguh-sungguh cepatnya berlalu. Kemarin kalau nggak salah saya maju di sini terawih ke-5 kalau nggak salah. Sekarang sudah ke-19, Masya Allah. Secepat itu. Sebentar lagi kita sudah melewati 10 hari pertama. Awaluhu ghufran wa awsatuhu rahmah, dan terakhir sebentar lagi kita akan menghadapi 10 hari terakhir. Wa izkum minan nar. Di situ ada ampunan dari Allah, yaitu pembebasan dari api neraka. Semoga kita semua yang dijamin oleh Allah terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Baijuri rahimahullahu juga menerangkan dalam kitabnya yang artinya orang-orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW yang paling bermurah hati di bulan Ramadan, maka seseorang yang dapat melakukan kebaikan secara umum, amal-amal perbuatannya akan diganjar lebih dan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbanding lurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, permisalan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Permisalannya kalau ada orang yang sedekah di jalan Allah ikhlas lillahi ta'ala, kamathali habbatin. Habbah itu bahasa Arab artinya benih atau biji. Bagaikan dia lagi nanam benih, nanam biji. Kamathali habbatin ambatat, dari biji tersebut tumbuh sab'a sanabil, jadi tumbuh jadi 7 ranting, 7 batang, maaf. Sab'a sanabil. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap cabangnya itu tumbuh 100 ranting. Pertama nanam biji, tumbuh 7 batang. Sudah berapa? 7. Setiap batangnya tumbuh 100 ranting. Berapa berarti Pak? 700 ranting, di setiap rantingnya berbuah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah. Bahkan aku mampu melebihkan daripada itu. Aku mampu menggandakan lebih dari itu, kata Allah. Bagi orang-orang yang kukehendaki, kata Allah. Wallahu wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah Maha luas,
dan mengetahui atas segala-galanya. Maka dari itu jangan takut, Pak. Jangan pernah takut kalau sudah ada rasa ketika melihat seseorang, ya Allah, kasih. Segera. Itu panggilan hati dari yang terdalam. Jangan, dulu deh, nunggu dulu, dulu deh, lewat dulu. Ternyata nanti nggak jadi. Jangan ditunda-tunda. Ada janji Rasulullah SAW, mana kosomin malin min sadaqah, nggak akan pernah berkurang tuh harta kalau disedekahin di jalan Allah. Maka jangan takut. Walakinna yazdad wa yazdad, pasti bakal bertambah dan bertambah. Maka dari itu terus kita tingkatkan sedekah. Bukan soal nominalnya, Pak. Bukan soal nominalnya, Bu. Tapi keikhlasan kita di kesempatan itu. Kita punya beberapa harta, tapi kadang yang di kantong nggak seberapa. Yaudah, sebisanya kasih yang ada. Insya Allah disitulah yang mungkin menolong kita di hari akhir nanti. Karena kita nggak ada yang tahu amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah menarik yang dikisahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya seperti ini. Qala rajulun, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang saat itu berkata, la atasaddaqanna bi sadaqatin. Katanya begini, ya Allah, aku niat hari ini untuk bersedekah, katanya seperti itu. Fa kharaja bi sadaqatihi. Akhirnya dia keluar rumahnya membawa hartanya untuk bersedekah. Sesampainya di tempat itu, fawaddu'aha fi yadi sariqin. Dia ketika berjalan melihat ada seseorang yang sangat lelah di situ, sedang beristirahat. Akhirnya dia ngelihat, ya Allah, itu kasihan, saya kasih ke dia. Dikasih ke dia. Tanpa tahu status orang yang sedang istirahat itu siapa. Tak lain dan tak bukan, orang yang sedang beristirahat itu adalah seorang pencopet atau maling yang ada di pasar. Saat itu orang ini nggak tahu. Setelah dia memberikan sedekahnya, dia jalan lagi. Kemudian apa? Fa asbahu yatahaddatsun. Pagi-paginya ramai tuh kampung. Ramai di pasar itu. Tusuddiqu ala sarik. Tahu nggak, kemarin ada orang kok sedekah ngasih hartanya ke maling, ngasih hartanya ke pencopet. Ramai tuh di pasar tersebut tempat dia bersedekah. Faqala, kemudian laki-laki itu ketika lagi berjalan, alhamdulillah falakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, katanya. La atasaddaqanna bi sadaqah. Dia saat itu enggak peduli, kata orang. Ah, masa iya itu sedekah saya? Dia enggak peduli. Akhirnya dia niat lagi, ya Allah, hari ini aku akan sedekah lagi, ya Allah. Mungkin kemarin aku pagi-pagi, nanti aku malam-malam, kata dia. Fa kharaja bi sadaqatihi. Akhirnya dia keluarlah pada malam hari untuk bersedekah. Fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Saat itu dia melihat seorang wanita yang sedang beristirahat juga di pinggiran. Dia berikanlah hartanya kepada wanita tersebut tanpa tahu bahwasannya wanita itu adalah seorang pezina. Akhirnya apa? Fa asbahu yatahaddatsun, lagi-lagi pada pagi hari, tusuddiqu ala zaniyah. Ramai lagi di pasar membicarakan tersebut. Tadi malam ada yang sedekah kok pezina. Masih banyak orang baik, kenapa sedekahnya kepada pezina? Jadi omongan. Akhirnya dia tersadar, ternyata selama ini dia yang sedang diomongin sama masyarakat. Faqala Allahumma lakal hamd, kata dia. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ala sarikin wa ala zaniyah, katanya. Masa iya ya Allah, 2 hari aku berturut-turut kok salah sasaran, katanya. Pertama sedekahnya ke pencopet, kedua sedekahnya ke pezina. Akhirnya dia masih nggak menyerah.
Akhirnya dia berkata lagi, faqala la atasaddaqanna bi shadaqatin, katanya. Aku hari ini akan bersedekah lagi. Semoga enggak salah-sasaran lagi ya Allah, katanya. Akhirnya fa kharaja bi shadaqatihi. Dia keluar dari rumahnya dan dia bersedekah. Ternyata pada saat itu ada orang kaya yang lagi pakai baju biasa, kecapean, istirahat. Fawadu'a ala yadi ghaniyin. Dia bersedekah kepada orang kaya yang dia nggak tahu kalau itu orang kaya. Asbahu yatahaddatsun, besoknya rame lagi tuh kampungnya. Ya Allah, ini ada orang saudara ke orang kaya. Emang susah apa nyari orang yang gak punya? Diomongin lagi, jadi bahan omongan. Akhirnya dia lagi-lagi faqala Allahumma lakal hamd ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Aku salah sasaran terus ya Allah. Pertama ke pencopet, kemudian ke tukang zina, terakhir orang kaya. Kapan saya bisa ngasih kepada yang membutuhkan ya Allah? Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam harinya dia dimimpikan oleh seseorang. Yang seseorang itu langsung menasihati dia, wahai hamba Allah, jangan kau bersedih hati, jangan kau merasa bahwasannya sedekah yang engkau keluarkan lillahi ta'ala fisabilillah, ikhlas karena Allah, itu tertolak. Pertama, kau bersedekah kepada seorang pencopet, kau bersedekah diam-diam, tapi ternyata pencopet itu ketika mendapatkan sedekahnya, dia cerita ke teman pencopet lainnya, alhamdulillah hari ini aku dapat uang halal, gak jadi aku nyopet hari ini. Masya Allah, gara-gara sedekahnya dia hari itu tidak melakukan maksiat kepada Allah. Dia gak jadi mencopet di hari itu untuk mengisi perutnya. Kemudian yang kedua, kepada pezina. Ternyata si pezina itu lagi nungguin, nggak ada yang datang malam itu. Akhirnya apa kata orang tersebut menasihati si ahli sedekah ini? Gara-gara kamu sedekah ke pezina ini malam itu, dia bersyukur kepada Allah, nggak jadi dia berzina di malam itu. Dan yang terakhir, dia bersedekah kepada orang kaya, yang tiba-tiba orang kaya itu mikir, ya Allah, sudah kau berikan harta melimpah kepadaku, tanah yang banyak, rumah yang besar, tapi kok ada orang yang sedekah ke aku. Aku pun belum pernah mengeluarkan hartaku, takut habis dimakan orang lain. Akhirnya tersadarkan dia untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwasannya jangan pernah kita merasa putus asa, merasa menyerah, merasa salah karena udah kasih ke orang lain. Mungkin dari harta kita yang halal, dari harta kita yang bersih, jadi salah satu jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang menerimanya. Jangan jadikan pilih-pilih, aku harus di sini aja lah. Jelas, ini mah jelas. Jamaah kurban jelas, enggak Pak. Di sini boleh, di sana juga. Dimanapun semua itu makhluk Allah. Allah nggak mungkin salah sasaran ngasih rezekinya. Jadi di situ belajar pertama, jangan pernah merasa menyesal ketika sudah mengeluarkan harta lillahi ta'ala. Insya Allah itu jadi yang terbaik untuk kita dan orang yang menerima. Yang kedua Pak, bisa jadi hikmah-hikmah itu datang dari hal-hal yang sederhana. Bayangkan orang kaya yang nggak mau mengeluarkan zakatnya, yang nggak mau berinfak, lagi istirahat jajan di pinggir jalan, dikirain pengemis, dikasih uang. Akhirnya dia berpikir, ya Allah, Engkau menegur hamba dengan cara yang indah. Bukan kau miskinkan aku, tapi kau tambahkan aku dengan harta.
dengan contoh teladan yang baik agar aku dapat seperti dia, bersedekah, berinfak dan berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu sedikit pun untuk meniatkan niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari niatnya. Dan yang kedua nih, lanjutan hadisnya. Nih janjinya Rasulullah nih. Rasulullah enggak pernah bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, yang keluar, yang Rasulullah lakukan baik dari perbuatannya atau perkataannya, semua itu adalah wahyu. Kata Rasulullah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang yang kalau udah niat, maka janji Allah itu pasti niatnya dikabulkan. Likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia berdasarkan niatnya. Boleh Pak, saya niat sedekah, semoga hajat keluarga saya dimudahkan oleh Allah, disegerakan oleh Allah, segera dikabulkannya dengan mudah, dengan indah, penuh berkah, doa yang baik-baik. Insya Allah itu jadi wasilah terkabulnya seluruh hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita ahli sedekah. Allah jadikan kita orang yang ikhlas. Allah jadikan kita orang yang teguh tanpa ragu-ragu untuk berjuang di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.